Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai sahabat mahkota Pamekasan. Sulitnya perekonomian di Madura membuat masyarakat Madura rata-rata merantau mengais rezeki ke kota-kota besar seperti Jakarta, bahkan ke negeri jiran Malaysia, Taiwan, dan juga Arab Saudi. Sehingga wajar apabila ada yang berkata, di setiap penjuru dunia pasti ada orang Maduranya. Karena faktor ingin memperbaiki ekonomi, sebut saja Rosi, pemuda 21 tahun mengadu nasib menjaga toko Madura yang katanya buka 24 jam, tutup hari kiamat. Berangkatlah si Rosi dengan niat ingin membantu perekonomian keluarga. Menjaga warung Madura di ibu kota Jakarta milik tetangganya, Fauzi. Belum tahu hiruk pikuk dunia Jakarta, Rosi melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu membuka toko dari pagi hingga pagi lagi. Begitupun seterusnya. Sebelumnya Fauzi si pemilik warung memberitahu Rosi bahwa akan ada preman yang meminta uang jatah setiap malam untuk alasan keamanan. Karena sebagai orang baru dengan niatan ingin menitipkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Rosi pun mengiyakan. Preman pun setiap malam datang ke toko dan meminta uang jatah. Seperti biasa, Rosi memberikan uang sebesar 10.000, seperti yang sudah dikatakan oleh Fauzi sebelumnya. Malam-malam pun berlanjut seperti biasa. Tiap kali datang, Rosi memberikan uang keamanan tersebut. Pernah suatu ketika preman tersebut meminta dengan jumlah yang tak seperti biasanya, sebesar 50.000. Karena alasan ingin mencari aman, Rosi pun memberikan uang itu, meskipun dalam hatinya merasa jengkel. Namun lama-kelamaan preman itu melunjak meminta lebih, bukan hanya 50, tapi 100. Bahkan 200.000. Rosi pun bersikokoh tidak memberikannya karena ia anggap permintaan preman itu terlalu berlebihan. Tak terima karena permintaan itu tidak dipenuhi, preman yang berjumlah 5 orang itu merusak beberapa barang Rosi sambil teriak-teriak menurunkan beberapa barang jualan Rosi. Selang beberapa jam, tepatnya jam 1 malam, lantas preman itu datang kembali dengan membawa puluhan temannya untuk menghardik Rosi agar takut pada preman tersebut. Di kampung, Rosi kebetulan aktif mengikuti tradisi yang masih lestari hingga saat ini, yaitu pencak silat. Dengan ilmu yang dimiliki, tentu Rosi merasa tidak gentar dengan ancaman preman ibu kota tersebut. Terlebih Rosi dalam keadaan tidak salah. Jiwa-jiwa kesatriaan Rosi pun muncul dengan berteriak lantang pada preman yang konon jumlahnya mencapai puluhan. Kok mun tak salah cong, makelah kancana kakek benyak kok tak takok. Atau meskipun temanmu banyak, aku tidak akan takut, apalagi saya tidak salah. Dengan wajah memerah karena mau dikeroyok oleh preman tersebut, lantas Rosi meloncat ke dalam warung yang dijaganya untuk mengambil celurit. Dan pertempuran pun tak bisa dihindari antara Rosi melawan puluhan preman tersebut. Si Rosi ini ternyata memiliki kemampuan bela diri cimande dan berhasil mengalahkan preman di malam itu. Dari 20 preman yang melawan Rosi, 15-nya tumbang, 2 luka berat, 3 luka ringan. Sedangkan Rosi sendiri hanya mengalami luka lebam dan mengalami sobekan di bagian sarungnya akibat serangan si preman. Untungnya 5 yang selamat itu ditemukan salah satu warga dan melapor ke polisi setelah mendengar kegaduhan di depan warung Madura itu. Pasca kejadian, para preman yang cedera dibawa ke rumah sakit. Dan Rosi pun menjadi perbincangan hangat di mana-mana, terutamanya di daerah Tanjung Priok. Akhirnya, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita menarik dan kisah menarik dari channel ini. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.